Nang bumanut sa mabralaw, nang robe hari susungi, law makarong konsoluki, molo Tuhan parhatasaw, mandok hata na ikonsaw, say saudoi, say saudoi, say saudoi. Dambe Maria raudisi, mga lugaon soluki, ay Tuhan kulong aki, ay tunggo ng pemusuki, na mga romong moluki, say daurui, siyan lambuki. Hato maglojong no soluku tulabuan na naso adong menapot kasusali, tulos tu sinang paglalaki, lau mandapot surgoi. Si patanang lonong doang, so haluan galubay, turiama habong sakit, ikonudio Jesus. Si patanang lonong doang, so haluan galumbay, turiama habong sakit, ikonudio tokten Jesus. Bitogu-togu tagaki, ilalan na say maoli, di parukilo na susah, tung Yesus haporusaki, napenidalan laut tu surgo, diiring Yesus audisi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Majelis dan Jemaat HKBP Resort Kebayoran mengajak kita untuk beribadah. Kita akan mulai beribadah dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta memujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 2 dan 3. Cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin hari
badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang sedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami yang Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membagikan amarah-Mu karena kami sering menyimpang dari hukum-Mu dan mengikuti hasrat hati dan keinginan daging kami. Ya Tuhan yang rahmani, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, sendengkanlah telinga-Mu mendengarkan seruan kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Allah, sumber kebahagiaan dan keselamatan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam Putra Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha kuasa di surga. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 381 ayat 6. Sabda dan Roh-Nya penuh sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamat oleh kasih-Nya kepadaku. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Sefanya 2 ayat 1-3. Demikianlah tertulis: Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri,
yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari NKB nomor 19 ayat 1 sampai 2. Dalam lautan yang kelam teranjam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan-Mu halisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar, agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Gereja Minggu tanggal 29 Maret 2020. Pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Pendeta Bonatua Siregar pukul 20.35 WIB di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat.
yang meninggalkan istri, Ibu Friska Borusiahan, dengan 3 orang anak. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Majelis dan Jemaat HKBP Resort Kebayoran mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang berduka cita. Kedua, kelompok kerja atau Pokja COVID-19 Resort Kebayoran HKBP Kebayoran telah terbentuk Pokja COVID-19 Resort HKBP Kebayoran dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mengantisipasi dampak yang lebih luas akibat COVID-19 terhadap majelis dan jemaat HKBP Resort Kebayoran. 2. Membantu keluarga jemaat yang terdampak langsung karena sudah positif COVID-19. Ketiga, kebaktian ibadah keluarga hari Minggu tanggal 5 April 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sarana live recording yang telah disediakan gereja. Keempat, keuangan. Persembahan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan disetorkan ke bendahara huria atau rekening HKBP masing-masing. Demikianlah warta gereja pada minggu ini. Marilah kita bawakan dalam doa masing-masing. Kita lanjutkan ibadah kita dengan mengumpulkan persembahan yang pertama dengan 2 kantong dan sambil diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai 3. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, kini tiba bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Amin. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu yang dinamakan Minggu Judika. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di Minggu Judika ini tertulis dalam surat Rasul Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian saya bacakan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, minggu ini disebut Minggu Judika, yang artinya adalah berilah keadilan kepadaku ya Allah, menurut Mazmur 43 ayat 1a. Karena itu inti dari khotbah kita kali ini lebih menekankan tentang keadilan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Namun bicara tentang keadilan, ada yang memahaminya dari aspek matematis dengan perhitungan, yaitu 100 bagi 4 sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25. Artinya, jika 4 orang menerima 100 juta, maka masing-masing menerima 25 juta. Adil kan? Menurut paham ini, kita harus hati-hati, karena bisa saja terjebak pada paham komunis, yaitu sama rata, sama rasa. Ada juga yang memahami keadilan dari aspek struktural hierarkis menurut tanggung jawabnya, yaitu dalam perhitungan 100 bagi 4 sama dengan 40 tambah 30 tambah 20 tambah 10. Artinya, jika 4 pejabat
menerima 100 juta, maka pejabat tertinggi menerima 40 juta. Pejabat kedua 30 juta. Pejabat ketiga 20 juta. Dan pejabat terendah 10 juta. Karena memang tanggung jawabnya berbeda-beda. Namun kita juga harus hati-hati. Sebab menurut paham ini, kita akan terjebak pada paham kapitalis. Ada juga yang memahami keadilan menurut aspek kebutuhan, kemanusiaan, yaitu dengan perhitungan 100 dibagi 4 sama dengan 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40. Artinya, jika 4 orang bersaudara menerima 100 juta, maka yang sulung menerima 10 juta. Yang kedua menerima 20 juta. Yang ketiga menerima 30 juta. Dan yang bungsu menerima 40 juta. Karena memang yang sulung sudah bekerja, sementara yang bungsu masih belajar. Tentu masih banyak kebutuhannya yang perlu dipenuhi. Namun kita juga harus hati-hati. Ternyata paham ini pun bisa menjerumuskan kita pada paham sosialis komunis atau sosialis humanis. Tetapi keadilan Tuhan menurut Alkitab itu bersifat dinamis, tidak terpaku pada ketiga paham perhitungan tadi. Keadilan Tuhan itu haruslah kita pahami berdasarkan pengorbanan, bukan perhitungan. Keadilan Tuhan itu telah dinyatakan kepada kita ketika kita berada di dalam dosa tanpa perhitungan. Logika hukum dan matematis, keadilan harus ditegakkan kepada orang berdosa dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman. Itu adil, itu keadilan. Masa orang yang salah, orang yang jahat tidak dihukum? Nggak adil. Tetapi Tuhan sekali lagi tidak membuat perhitungan seperti itu atas dosa dan kejahatan kita. Sebaliknya, justru Tuhan membuat pengorbanan melalui kematian anaknya yang tunggal, menjadi penebus dosa dan kejahatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, topik yang ditetapkan bagi kita pada Minggu Judika ini menekankan keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dan itu nampak dalam nas khotbah kita, dalam bagian dari surat Petrus yang kedua untuk semua orang Kristen ini. Simon Petrus mengawali suratnya ini dengan menyatakan kerendahan hatinya sebagai hamba yang melayani, dan juga kewibawaannya sebagai pemimpin, yaitu sebagai Rasul Yesus Kristus yang pada waktu itu menjadi pemimpin sinode, memimpin gereja mula-mula. Petrus mengakui sekaligus mengingatkan gereja pada waktu itu sebagai orang-orang yang memiliki iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, iman itu dimiliki bukan karena keadilan atau perbuatan baik yang mereka lakukan. Sekali lagi, iman itu mereka miliki oleh karena keadilan Allah yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Apa itu keadilan Allah? Yaitu tadi, ketika Allah mengorbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, justru ketika kita masih berdosa. Dia tidak membuat perhitungan atas dosa kita, tetapi pengorbanan. Pengakuan itu disusul dengan nasihat Petrus agar kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah
dan akan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Petrus harus berkata seperti itu? Karena pada waktu itu banyak orang yang tersesat dalam usaha mengenal Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Mereka lebih mengandalkan logika dan hikmat dunia, seperti yang diajarkan oleh para pengajar sesat dan guru-guru palsu. Karena itulah pada waktu itu muncul aliran-aliran gnostik, libertinisme, hedonisme, helenisme, dan lain sebagainya yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Maka di ayat 3 sampai dengan ayat 4 ini, Petrus sangat menekankan kuasa ilahi dan anugerah Allah yang memampukan kita untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang tentunya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Sama seperti Rasul Paulus yang selalu mendahulukan ajaran dan keyakinan yang benar dalam surat-suratnya, Petrus pun memperkuat ajaran dan keyakinan itu. Selanjutnya, ia mengajar dan mengajak kita semua untuk memiliki lifestyle atau gaya hidup berdasarkan ajaran dan keyakinan itu. Lifestyle itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, supaya iman yang dianugerahkan Allah kepada kita itu semakin besar dan berkualitas. Iman itu harus ditambah dengan kebajikan yang disusul dengan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Kalau saya bawa di sini urutannya seperti ini, dengan ya diwakilkan oleh beberapa warna, sepertinya iman yang teratas dan kasih yang terbawah. Tapi mari kita lihat, iman selain apa yang sudah saya jelaskan itu tadi, adalah tahap awal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menurut surat Ibrani justru adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam prosesnya, iman dapat kita peroleh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kebajikan adalah tahap kedua untuk menguatkan dan menjadi kesaksian iman kita di dalam hidup sehari-hari. Kebajikan dapat disejajarkan dengan kebaikan atau perbuatan baik, bahkan termasuk juga menolong sesama yang kemalangan, baik itu dalam gerakan diakoni sosial maupun dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Di situ nampak kebajikan. Pengetahuan adalah tahap ketiga yang melibatkan logika dan rasio untuk lebih memahami kebajikan sebagai buah dari iman yang kita miliki. Namun pengetahuan yang dimaksud tentunya tidak sama dengan pengetahuan ilmiah yang bisa kita peroleh dari sekolah, akademi, atau perguruan tinggi. Tetapi pengetahuan ini lebih menekankan hal-hal yang rohaniah. Pengetahuan ini dapat juga diperoleh melalui perenungan akan firman Tuhan dan belajar memahami kehendak Tuhan. Penguasaan diri adalah tahap keempat yang melengkapi pengetahuan tentang yang rohaniah dan menjadi perisai diri dalam menghadapi hawa nafsu duniawi. Penguasaan diri ini biasanya dihubungkan dengan ajaran dan tradisi puasa
pada gereja mula-mula. Namun pada masa kini, penguasaan diri ini penting bagi kita untuk mengendalikan emosi, amarah, atau bahkan juga sukacita yang berlebihan, atau sebaliknya duka cita yang berlebihan. Itu semua harus kita kuasai, harus kita kendalikan. Ketekunan adalah tahap kelima yang sangat penting untuk memelihara kesetiaan dalam penguasaan diri menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dari dunia ini, sehingga kita tetap berada bersama dengan Tuhan dan beribadah kepadanya. Ketekunan ini selalu menjadi senjata utama bagi jemaat mula-mula ketika masih dianggap musuh agama dan musuh negara. Mereka harus bertekun dalam ajaran rasul-rasul dan kitab suci, sehingga ketekunan ini menjaga mereka untuk tidak mengkhianati iman mereka pada waktu itu. Kesalehan adalah tahap keenam yang tidak terlepas dari ketekunan dalam beribadah kepada Tuhan. Namun kesalehan yang dimaksud sekali-sekali bukan hanya nampak dalam ritual keagamaan, tetapi juga harus nampak dalam kehidupan sosial yang aktual. Karena waktu itu banyak orang-orang saleh yang sengaja memisahkan diri dan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Mereka merasa yang paling suci, yang paling kudus, enggak penting bergaul dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam konteksnya. Kasih adalah tahap ketujuh, tetapi bukan yang terakhir. Kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada sesama manusia itu sejalan dengan kesalehan ritual keagamaan yang juga berdampak dalam kehidupan sosial yang aktual tadi, yang juga harus didasari oleh kasih. Di sini kita lihat kalau urutan ini kita gabung menjadi satu, maka kasih akan bertemu dengan iman. Itulah yang terjadi dalam contoh atau gambar ini. Saya coba buka di sini. Nah, inilah dia pertemuan kasih, iman yang tadinya di awal, kasih yang di akhir. Mereka bertemu di tengah-tengah. Maka ya, urutan ini kalau di sekolah minggu ini buat anak-anakku ya yang ikut dalam kebaktian ini bisa jadi mahkota, karena inilah yang seharusnya menguasai hidup orang Kristen. Nah, ini bisa jadi mahkota dengan kasih dan iman di depan. Iya, begini. Ya kan? Nah, kasih dan iman bisa nampak di sini kan? Nah, inilah dia. Kasih dan iman menyatu setelah mereka berproses dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, memang memahami topik kita dalam Minggu Judika ini sebagai keadilan Tuhan yang menyelamatkan, kita perlu lagi menekankan dan sekaligus juga memegang erat prinsip bahwa keadilan Tuhan itu telah dinyatakan melalui pengorbanan, bukan perhitungan. Pengorbanan itu terjadi di dalam penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Keadilan Tuhan melalui pengorbanan anaknya itulah yang dianugerahkan kepada kita untuk menjadi sumber dan dasar iman kita. Namun Petrus menasehati bahwa iman itu tidak dapat berdiri sendiri. Tidak cukup dengan iman, maka kita akan nantikan hasil yang memuaskan.
Tidak cukup dengan iman, maka kita tidak perlu lagi belajar supaya mendapat nilai yang terbaik ya anak-anakku. Tidak cukup dengan iman, maka kita akan memperoleh promosi atau kenaikan pangkat tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Petrus dalam hal ini mengajak kita semua untuk menambahkan kepada iman itu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih yang nyata kepada semua orang. Mungkin kita dapat mengerti lebih jelas melalui cerita tentang seorang ibu yang beriman dan saleh. Ibu ini begitu rajin pergi ke gereja berjalan kaki dari rumahnya yang cukup jauh. Sepanjang jalan, ketika ia pergi ke gereja dan pulang dari gereja, ibu ini begitu tekun berdoa dan menghafal ayat-ayat Alkitab, sehingga tidak ada waktu untuk bertegur sapa dengan orang di sekitarnya. Ia terus berjalan meskipun seorang anak kecil terjatuh di dekat kakinya. Bahkan ia hampir tidak peduli dengan lalu lintas ramai yang dilaluinya. Mungkin dia punya prinsip, Tuhan bersama dengan saya, siapa takut. Hingga suatu ketika ia menemukan pintu gereja dikunci dengan tulisan di depan pintu, Tuhan tidak ada di gereja. Ibu ini pun tersadar bahwa Tuhan tidak hanya bisa ditemui di gereja. Ya, sadar atau tidak, ternyata Tuhan juga dapat dijumpai dalam hubungan dengan sesama. Sadar atau tidak, kita juga bisa mengalami fanatisme keagamaan seperti ibu tersebut. Iman kita hanya dapat dinikmati di gereja dalam bentuk ibadah dan kesalehan. Fanatik. Padahal di rumah pun kita dapat menikmati ibadah yang indah bersama keluarga. Sebab keadilan Tuhan yang menyelamatkan itu bukan hanya ada di gereja. Keadilan Tuhan yang kita imani dan amini itu bukan hanya terjadi di dalam situasi normal, tetapi juga di dalam situasi darurat karena bencana. Keadilan Tuhan itu bukan hanya kita nikmati dalam sukacita saja, tetapi juga di dalam duka cita. Ya, kita pun turut berduka cita. Meskipun Tuhan telah menyatakan keadilannya yang menyelamatkan pendeta kita, pendeta Bonatua Siregar, dari bencana virus corona untuk selamanya. Meski kematiannya begitu menyedihkan, tetapi imannya sebagai hamba Tuhan pasti menyertainya dalam kebahagiaan yang kekal. Kita pun mengikutinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Engkaulah Allah alam semesta yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah menyatakan keadilan-Mu bagi kami, keadilan yang menyelamatkan kami bukan karena perhitungan, tetapi justru karena pengorbanan yang murni melalui kematian anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga dosa dan pelanggaran kami tidak lagi Engkau perhitungkan. Bapa, sungguh kami bersyukur karena keadilan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami hari lepas hari di dalam iman
yang dilengkapi dengan kebajikan dan juga penguasaan diri dan juga pengetahuan, ketekunan, kesalehan dan kasih akan seorang akan yang lain. Terima kasih Bapa, karena firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini terus menyertai kami. Ya Bapa di surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami juga, terutama bagi saudara-saudari kami, teman-teman sebangsa, setanah air, bahkan seluruh dunia yang menjadi korban virus COVID-19 sampai pada saat ini, terutama mereka yang mengalami duka cita mendalam. Hiburkanlah mereka ya Bapa, supaya jangan mudah putus asa, tetapi sebaliknya mereka semakin dikuatkan dan bersemangat untuk menyongsong hari esok yang telah Tuhan sediakan, pasti lebih baik daripada hari-hari belakangan ini. Juga Engkau sembuhkan, Engkau berkati bagi korban virus COVID-19 yang sampai saat ini masih menderita, masih berbaring, masih diisolasi, bahkan dikarantina, agar mereka terlepas dari ancaman virus itu, bahkan kami semua dari ancaman ketakutan, agar kami terlepas daripada semuanya itu dan bebas kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bebas kembali untuk bersekutu, berhubungan seorang akan yang lain dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapa, kami juga mau mendoakan tim medis atau tenaga medis yang telah memberikan dirinya melayani pengobatan, bahkan juga penyembuhan bagi korban virus COVID-19 sampai pada saat ini. Meskipun di antara mereka juga sudah ada yang menjadi korban virus ini, tetapi jangan biarkan mereka gentar, jangan biarkan mereka mundur, malah sebaliknya biarkan mereka semangat berkobar-kobar untuk menyatakan kasih Tuhan dalam pelayanan kemanusiaan, pelayanan medis yang boleh mereka lakukan kepada sesama kami. Begitu pula dengan pemerintah kami dan juga pemimpin bangsa-bangsa yang sudah bekerja keras sedemikian rupa untuk mengamankan, untuk memberi kenyamanan bagi kami rakyat Indonesia ini. Biarkan para pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan para staf ahli dan para menteri beserta dengan jajarannya, supaya mereka juga tetap kuat meskipun hasil dari kerja keras mereka sementara ini masih menantikan proses dan terus berlanjut. Biarlah kami semua rakyat bangsa Indonesia ini memahami, memiliki pengertian untuk tidak terus mendesak, menekan pemerintah kami. Sebaliknya kami boleh berbela rasa, berbela bangsa, bela negara untuk mengalahkan, memerangi virus COVID-19 ini. Biarlah kesadaran bangsa, kesadaran warga negara ini juga menjadi kesadaran kami semua sebagai warga gereja, terutama ketika melaksanakan kebijakan atau peraturan pemerintah dalam kondisi darurat ini. Jangan biarkan kami seorang pun mengeraskan hati, mengeraskan diri untuk menentang, melawan kebijakan pemerintah yang memang diperuntukkan demi keamanan, kenyamanan kami semua itu. Biarlah kami sadar ya Bapa, semua sukacita, semua kesehatan, semua keamanan dan kenyamanan hanya bisa kami peroleh dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja, terutama di rumah kami masing-masing. Berkati para pemimpin gereja, terutama gerejamu HKBP Resort Kebayoran ini yang dipimpin oleh Amang Pendeta Timbul Sitanggang beserta dengan pendeta-pendeta lainnya, agar kami semua beserta dengan penatua majelis gerejamu dan bahkan seluruh anggota gerejamu bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Justru ketika kami
melihat kemungkinan itu terbuka seluas-luasnya dalam situasi dan kondisi darurat ini. Ajar kami ya Bapa untuk saling menerima, saling menghormati seorang akan yang lain, sehingga kami satu di dalam Tuhan dan kami boleh tetap sehati sepikir memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang kedua dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa dan pencobaan jauh dari diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiduplah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Warta, giliran warta.